Alhamdulillah kita semua dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pulang dari sini selalu diberkahi sama Allah. Tiap hari pesan daripada orang tua kita, jangan lupa kita beribadah, berilmu dan beramal. 3 hari itu yang kita harus lakukan dalam tiap hari kita. Yang saya hormati Pak Lurah selaku Estate Manager atau pemangku kewilayahan Kelurahan Johar Baru. Izin Pak, berikut ini kita akan sampaikan mengenai pembangunan berkelanjutan. Ya. Bentar lagi saya akan memberikan presentasi kepada Bapak dan Ibu. Ya. Apa pentingnya pembangunan berkelanjutan? Apa sih pengertiannya? Apa landasan hukumnya? Bagaimana kedepannya untuk Indonesia? Ya, terutama di Kelurahan Johar Baru. Ada beberapa topik yang diangkat di pembangunan berkelanjutan. Antara lain, belakang ini lagi ramai saudara-saudara mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim, baik itu dari emisi, ya, baik itu pencemaran, pembuangan sampah yang tidak terukur atau tidak pada tempatnya, dan gejala-gejala lain yang menyebabkan daerah pencemaran itu sendiri. Oh ya, selamat datang Pak Sekel. Izin Pak Sekel, sedikit saya memberikan keterangan pada teman-teman, ya, memberikan materi ini. Tapi sebelum itu saya ingin memberi kesempatan pada Pak Lurah sebagai pemangku Estate Manager untuk memberikan 1-2 patah kata, ya, terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Sekal, yang saya hormati Pak Kasih Islam Baru, yang saya hormati para peserta sekalian kegiatan sosialisasi pembangunan berkelanjutan. Jadi kegiatan ini tadi saya juga coba gambarkan apa gitu ya, ternyata ini kayak berkaitan dengan FA. Tapi sebelum jauh kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat. Semua selalu sehat ya, sehat dan punya kesempatan, punya waktu untuk datang hadir ke sini. Jadi kegiatan pembangunan berkelanjutan itu tidak lepas dari lingkungan kita, gitu ya. Jadi yang seperti kita tahu sekarang ini kalau kita lihat utamanya yang paling gampang dilihat adalah sampah, gitu ya. Jadi saat ini sampah yang dihasilkan oleh warga DKI Jakarta itu luar biasa banyaknya. Ini kita nggak bicara pakai tontonan, tapi kita harus langsung lihat saja apa yang terkumpul di Bantar Gebang itu sudah seperti gunung kan, menjadi gunung gitu. Jadi mungkin nanti cucu kita itu bisa satu saat melihat, kalau sekarang kita melihat gunung gede, gunung Pangrango atau gunung yang bisa dilihat dari Jakarta, jangan-jangan nanti kita juga bisa melihat gunung dari Jakarta itu gunung sampah gitu, bisa kelihatan dari Jakarta. Karena saking banyaknya gitu ya. Nah itu gambarannya sampah itu begitu banyaknya. Jadi itu memang tidak terlepas dari perkembangan gitu ya, perkembangan dari pengemasan produk-produk konsumsi. Jadi bisa dibilang semua yang kita konsumsi apapun itu ya, kalau minuman itu ya pakai kemasan, makanan juga pakai kemasan, bahkan makanan yang seharusnya tidak perlu pakai kemasan, misalnya kita beli tukang bubur, tukang bubur pagi-pagi, bubur ayam itu kan dia udah siapin mangkok gitu. Tapi kita kadang-kadang pengen yang bawa pulang atau pengen tidak pakai tempatnya itu, mangkoknya itu, sehingga akhirnya kita pakai styrofoam gitu, terus nanti pakai plastiknya, kalau misalnya pakai juga plastik.
akhirnya begitu selesai bubur itu yang sebetulnya makan pingkan itu ya, sampahnya itu udah sebanyak ini, bisa bayangkan itu semua dari yang kita lakukan dari pagi konsumsi sarapan, makan siang, nanti makan malam, makan cemilan, termasuk kalau kita lihat di depan kita nih snack box bus ini kalau kita lihat sebenarnya dikit ya yang nanti kita makan itu, tapi nanti hasil akhirnya adalah sampah yang kira-kira lebih banyak daripada yang kita konsumsi. Jadi memang perkembangan dari industri kuliner dan juga yang semacamnya menuntut kemasan yang kelihatannya akan lebih menarik kalau lebih banyak kemasannya, akan lebih memberi pelayanan manakala kemasannya juga banyak dan mudah gitu. Artinya tadi kalau mau dibawa take away dia kemasannya menarik, tapi menariknya itu jadi banyak gitu yang nanti ujungnya jadi sampah. Nah ini semua tentu perlu perhatian dari kita semua, perlu partisipasi kita semua untuk bagaimana itu terreduksi atau berkurang gitu ya. Ya tadi kalau yang sudah di sekolah banyak dilakukan, murid-murid itu bawa bekal dari rumah, pakai tempat yang isi ulang, tempatnya plastik isi ulang. Jadi hari ini bawa dia makan, selesai makan, besok bawa pulang lagi, tempatnya dicuci, besok bawa lagi itu. Nah itu sudah sangat jauh mengurangi produk sampah. Tapi sayangnya itu nggak banyak berlanjut ya. Saya lihat kalau yang di luar baru ini udah jarang ada sekolah yang melakukan seperti itu ya. Mereka tetap membiarkan siswanya untuk jajan di sekolah. Ya nanti kalau udah jajan mau nggak mau kemasannya ketemu ya. Ini harusnya kita lanjutkan hal-hal pengurangan sampah dari sumbernya itu seperti tadi itu. Hal lain yang mungkin bisa kita lakukan ya sampah yang sudah terjadi gitu ya. Antara lain pengolahan sampah. Karena ada 3 ya, reuse, dan recycle. Jadi reuse ya dipakai ulang. Kalau dulu banyak kita ketemu anyaman tas yang dari bekas bungkus kopi gitu ya. Itu unik gitu banyak. Tapi sekarang mungkin kopinya udah bergeser ya. Kalau saya lihat Pak Faruk, kopinya kopi kenangan gitu, udah beda ya. Kemasannya nggak bisa dibikin buat tas, karena dalam bentuk cup ya, bentuk ataupun semacam itu kopi yang kulo biasanya gitu. Jadi produknya udah bergeser, udah nggak lagi banyak yang pakai kemasan gitu. Kalau saya kebetulan konsumsi kopinya kopi Sarul, ini nggak pakai kemasan. Nah itu artinya kalau kita bisa lakukan reuse, menggunakan sampah itu digunakan kembali, digunakan untuk menjadi kerajinan ataupun bentuk lain gitu ya. Ya sebenarnya banyak hal, misalnya kalau yang terbaru saya lihat itu bilang di Tanah Abang, mereka kemarin jadi juara untuk hatinya PKK, jadi bikin taman gitu ya. Nah di taman itu mereka bikin kayak gapura pakai bekas botol aqua. Jadi botol aquanya diisi aqua itu berwarna-warni gitu, terus dibentuk jadi gapura. Nah itu bentuk reuse ya, membuat sesuatu bentuk lain yang berguna dan indah ya. Kita juga bisa sebenarnya pakai itu. Kalau dulu pernah dibuat masalah di Filipina gitu ya, itu bekas botol kecap gitu, botol kecap kan botolnya beling gitu ya, atau semacam itu, dia dipakai untuk penerangan. Jadi pakai itu dikasih botol yang isi air. Nanti kalau ada cahaya dia akan masuk, cahayanya itu nggak terlalu to the point langsung ke dalam gitu ya, tapi dia melalui air, jadi lebih soft gitu cahaya, tapi membuat penerangan. Jadi fungsinya jadi penerangan manakala siang hari kan kadang-kadang kita juga pakai ini ya, kayak sekarang kan di atas kita nih lampu nyala gitu. Nah kalau kemarin di Filipina itu pakai bekas botol terus dijadikan penerangan pada saat siang hari. Kalau malam hari itu pakai listrik gitu. Nah itu bentuk-bentuk reuse. Kalau reduce ya tadi bisa pengurangan dari sumbernya tadi, kita membatasi memproduksi sampah,
Ya kalau dari ibu mungkin kalau misalnya bisa ya kalau belanja ke pasar dari rumah udah siapin tas gitu. Tas yang jadi kalau misalnya beli bayam udah langsung masuk ke situ, nggak perlu lagi nggak usah pakai kantong plastik karena untuk Indomaret ataupun supermarket sekelasnya itu sekarang udah kalau kita belanja udah nggak dikasih kantong plastik ya. Sekarang beli tapi dibeli dikasih juga yang ini yang ramah lingkungan. Jadi kalau kita pakai dia nanti akan hancur, mudah hancur di lingkungan. Tapi kalau untuk yang pasar-pasar tradisional ataupun pedagang-pedagang kaki lima itu mereka masih menggunakan bebas sekali, sebebas-bebasnya. Ya kalau pagi di rumah tuh beli gorengan, kadang-kadang dapat ekstra dengan kantong yang dikasih tiga, bawa sampai tiga-tiganya. Karena buat jaga-jaga juga kalau mau buang sampah di rumah. Nah, kadang-kadang itulah saya berpikir seperti itu. Jadi silakan dengan perannya masing-masing dari ibu-ibu dengan peran sebagai ibu yang memang punya kegiatan belanja ke pasar, silakan bawa kantong yang nantinya dipakai lagi, dipakai lagi, tidak perlu pakai kantong plastik yang dikasih oleh pedagang. Itu mungkin reduce. Kalau recycle untuk banyak dilakukan oleh teman-teman PPSU. Kemarin dilakukan pengumpulan, kemudian nanti kalau untuk plastik ya bisa dijual, nanti ada pengumpulan dan nanti akan dilebur dijadikan untuk lain-lain. Biasanya kalau recycle ini bentuk berikutnya kualitasnya lebih menurun gitu. Jadi plastiknya bukan plastik lagi yang premium, udah plastik daur ulang, biasanya dipakai untuk kantong sampah atau yang semacam gitu ya, artinya memang tidak memerlukan produk yang kualitasnya prima. Itu mungkin gambaran dari kegiatan kita pembangunan berkelanjutan kaitannya dengan lingkungan dalam hal ini sampah. Hal lain mungkin yang juga perlu diingatkan kaitannya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana penanganan sampah ya. Jadi masih banyak masyarakat kita untuk mengelola sampahnya itu mereka lebih senang ini membakar sampah langsung gitu ya. Karena kita gitu. Saya kadang suka nandain kalau orang-orang yang rela pagi-pagi berangkat kerja tuh sampahnya diikat pakai kantong gitu, terus dia membela-belain diri datang ke pool LH itu untuk buang sampah gitu. Kan kalau pada pikir cukup dia keluarin 20.000 satu bulan kasih ke RKSM, nggak perlu yang repot seperti itu gitu. Terus kalau hal lainnya untuk kaitannya untuk menghandle sampah itu ada yang nggak perlu repot seperti itu, cukup ngumpet-ngumpet di pojokan itu dibakar sampahnya. Nah ini kita sekarang menghadapi untuk Jakarta itu pencemaran udara. Kita udah dapat dari kendaraan bermotor, kemudian juga yang nggak kalah ininya banyak sumbangsinya dari pembangkit tenaga uap yang menggunakan bahan bakar fosil gitu, batu bara, sehingga hasil pembakarannya itu menghasilkan debu yang berterbangan di udara Jakarta. Inilah yang menyebabkan kalau mungkin Bapak Ibu lihat di antara kita gitu ya, saya sendiri karena ngalamin gitu ya, itu banyak yang punya masalah di pernapasan, jadi suka ada reak di sini ya. Kita paling nggak batuk, nggak ada reak di dalam, itu dampak dari pencemaran udara ini. Jadi orang-orang yang tinggal di Jakarta akan menghadapi banyak masalah saluran pernapasan karena memang udaranya udah buruk sekali. Ya kalau mau sehat, mesti ke Bogor, ke Puncak. Ya kalau ke Puncak kita nggak bisa kerja. Sementara kita memang kerja di Jakarta dan mau kita berhadapan dengan pencemaran udara. Nah ini dengan sudah banyaknya pencemaran, jangan kita menambah dengan tadi bakar sampah. Kaitannya untuk menghemat, kita nggak usah buang ke pool LH ataupun harus bayar 20.000 bulanan ke ini RKSM, dibakar sampahnya tiap hari. Kalau ini memang sedikit ya, tapi kalau yang bakal terlalu banyak itu akan memberikan sumbangan untuk pencemaran udara juga. Itu kira-kira gambaran apa yang bisa kita sumbangsikan dalam mensukseskan pembangunan berkelanjutan. Jadi dengan kita menjaga lingkungan, tentu pembangunan akan tetap bisa dilanjutkan, kesehatan masyarakat bisa dijaga, dan akhirnya
apa yang kita ciptakan membangun masyarakat yang sejahtera tentu akan bisa terwujud ya. Antara lain tadi dengan menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan sampahnya bisa terkelola dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi kegiatan pembangunan berkelanjutan. Semoga kegiatan kita hari ini bisa memberi manfaat, bisa membuat hidup kita, masyarakat kita lebih sehat, lebih sejahtera lagi. Kemudian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas sambutannya. Berikut ini kita akan menerangkan beberapa mengenai saya sambil berdiri ya teman-teman ya. Itu udah suasana jam segini udah mulai ngantuk ya. Jadi kalau saya bilang selamat siang ya selamat siang. Selamat siang ya. Jadi harus semangat, tetap hidup harus semangat ya. Karena hidup itu nggak hanya pada hari ini, tapi esok juga harus ditentukan. Teman-teman, kita akan membahas sosialisasi mengenai pembangunan berwawasan lingkungan. Ada yang tahu? Pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, ini barusan dijelaskan. Ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ya. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan, hidup, sosial, dan ekonomi. Sampai di situ dulu. Ya. Kita bahas satu-satu. Ya. Selama ini kita membangun pembangunan yang begitu besar di Indonesia, ya, terutama di Jakarta, yang tidak sangat memperhatikan daripada lingkungannya itu sendiri. Kegiatan-kegiatan sosial masyarakat juga banyak dilakukan, ya. Karena banyak manusia Indonesia, terutama di Jakarta, urbanisasi luar biasa yang di Jakarta ya. Nah, itu semua ditentukan dari kegiatan-kegiatan manusianya. Kalau kegiatan manusianya ada yang sekolah, ada yang ingin sholat, ada yang ingin bekerja, ya, itu tidak lepas dari sosial dan ekonomi. Kegiatan dan aktivitas manusia itu secara sadar maupun tidak sadar mengganggu daripada lingkungan hidup sekitarnya. Baik itu dari pencemaran udara, pencemaran air, ya, maupun pencemaran sampah seperti itu sangat mengganggu. Nah, sekarang ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan LH itu sangat diwajibkan sekali, ya, untuk warga negara Indonesia khususnya Jakarta melaksanakan itu semua. Kita balik diagamnya saling berhubungan, ya, lingkungan hidup, sosial, ekonomi, ya. Jadi pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar, itu pemerintah sadar dan terencana, ya, dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi yang direncana untuk pembangunan ke depannya. Jadi jangan sampai pembangunan sekarang merusak kehidupan ke depan. Tadi Pak Lurah sudah contohkan, ya, mengenai pembakaran sampah, sangat ini sekali. Jangan sampai kita punya utang. Jadi kerusakan lingkungan itu diulang oleh generasi sekarang, tapi generasi yang akan datang yang akan tanggung. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Next lagi. Nah, ini kita bisa lihat ya, pembangunan ekonomi di Jakarta luar biasa. Pertumbuhan, inflasi, pengangguran luar biasa pembangunannya. Dengan pembangunan gedung-gedung ini kira-kira apa aja yang dirugikan untuk lingkungan? Kita lihat dari gedung-gedung ini tergambar teman-teman. Apa yang dirugikan untuk lingkungan hidup? Lingkungan kurang ya? Oke, masuk akal. Itu lingkungan, karena gedung-gedung tinggi itu kira-kira apa aja aspek yang mendukung indikator itu? Tahu nggak? Bangunannya banyak banget, ya, ya, karena manusia datang perubahan ke Jakarta butuh kerja. Nah, itu ada pengusaha di gedung, ditampung di sini. Kira-kira aspek lingkungan yang akibat dari ini apa ya? Tahu nggak? Kaca, oke, masuk ya. Kaca, kita apa lagi? Boleh lah kaca, apa lagi? Resapan, boleh, resapan. Lanjut. Penghijauan, boleh. Jangan dibagi dulu sih, ini dulu.
Nah, kita apa lagi? Udara, boleh udara. Apa lagi? Ayo. Ada nggak penurunan muka level tanah dengan beberapa gedung-gedung seperti itu? Ada ya. Kalau orang butuh gedung, berarti ada penghuninya kan? Yang dibutuhkan penghuni apa sih? Konservasi air. Berarti pemakaian air luar biasa kan? Nah, itu pembuangan air limbahnya, ipalnya. Nah, habis itu apa lagi yang dibutuhkan di situ? Kalau rapat-rapat aku ada tempat terbuka hijau, tadi yang hijau. Habis ya. Berarti daerah resapan air berkurang. Tadi Pak ini bilang ya, daerah resapan air berkurang. Nah, ini kira-kira ramah dengan lingkungan ya. Jadi hanya diperhatikan dari segi ekonomi, ya, dari segi lingkungan hidup kebablasan ya, dalam arti tidak diperhatikan. Nah, sekarang kita balik ke lingkungan sosial yang ada di sini di Petra ini. Apa yang tergambar di aspek indikator ini? Ya, ini kan tadi ekonomi, kan masyarakat butuh hiburan, sosial. Nah, sosial gimana nih? Ya. Ada nggak tergambar tuh indeks pembangunan manusia, ya, rasio dan kemiskinan? Indikatornya apa itu? Nah, banyaknya aktivitas manusia, ya. Jadi berbagai RPP, kegiatan dan sumur resapan juga hanya sekitar ini aja ya. Ini juga ini termasuk ramah nggak? Ini semuanya begitu, ya. Karena kebutuhan ini dan ini akhirnya mengakibatkan banjir, ada longsor, ada banjir, ya. Jadi kesenjangan yang pembangunan. Kenapa saya sebutkan kesenjangan pembangunan? Tidak ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial dengan lingkungan hidup sekitar. Oke, next, proceed. Nah, ini ruang lingkup pengelolaannya. Ini ada perlindungan konservasi sumber daya alam, ya, dari mulai air, ya, dan seterusnya, pengendalian pencemaran air, udara, sampah dan B3, ya. Pencegahan kerusakan, yaitu daya dukung dan pemanfaatan lahan. Pemanfaatan yang dimaksud yaitu untuk daerah resapan air. Ini daya dukung ini bisa juga dari penunjang daripada kota-kota di Jakarta, Botabek, ya. Penunjang seperti di kawasan puncak, konservasi hutan, lindung, ya. Itu perlu dipertahankan. Kenapa perlu dipertahankan? Kalau Bapak baca ya mengenai struktur air, mengenai konservasi air itu Bapak kalau bor ada batasan sekitar 80 ke atas itu Bapak betul masuk sumur dalam, ya. Bapak kebanyakan di bawah 80 ya, paling 10, 12, maka Bapak mengalami kekeringan. Itu. Jadi hanya resapan sekitar dia sumurnya dangkal. Kalau di bawah air ada grade 1, ada grade 2. Nah, grade 2 dan grade 3 itu semuanya berada pada pemanfaatan lahan yang ada di gunung ataupun di perbukitan sekitarnya. Ini airnya beda, pasti airnya beda. Ini bukan air resapan yang hari dari hujan ataupun dari limbah manusia, tapi ini langsung dari kota-kota pendukung di sekitar Jakarta, terutama di daerah puncak sana, ya. Yang keempat, antisipasi perubahan iklim, ya. Ini ada energi nih, ya. Sekarang ada energi, kan ada yang baru mengenai energi, pembaharuan energi, ya. Jadi energi itu bukan hanya dari PLTU, PLTN dan sebagainya, tapi ada energi yang diperbaharukan. Contohnya solar cell, ya, tenaga matahari, tenaga angin itu bisa digunakan. Jadi Bapak ini mengenai gas rumah kaca. Ada yang tahu nggak gas rumah kaca itu apa? Emisi gas rumah kaca. Sekarang ini kan tadi Pak Lurah singgung mengenai belakangan ada perubahan iklim sehingga kita batuk-batuk, ya. Kalau kita periksa EQM di Google tadi, saat ini ppm kita yaitu polutan molekul itu 2,5, itu mikro yang paling kecil, ya. Jadi kalau yang kecil itu bisa masuk, wajar kalau kita batuk-batuk.
Bapak Ibu mungkin percaya ya dengan IQR yang ditulis. Tapi kita lihat lagi, yang digunakan untuk IQR di Google itu standarisasinya dari mana? Amerika. Amerika standarisasinya berapa sih? 240. Di Indonesia mengenai PP mengenai perubahan iklim standarnya berapa? 160. Kira-kira kalau kita masukin ppm di situ sesuai nggak? Ya sesuai. Kita harus logis, kita berada di Indonesia. Di luar menggunakan 240 standar Amerika WHO. Jadi kalau ada beda-beda ada perubahan iklim ekstrim, ya nggak percaya juga kalau saya secara ilmiah, ya kan? Karena standar kita ini 150, ya. Kalau di itu naik sih naik cuma sedikit, nggak banyak ekstrim yang ini. Tapi bapak lihat nih ujungnya itu, bapak buka IQR, habis itu lihat belakangnya, dia promosi apa iklan, purifier, apa? Masker, ya. Sampai kayak begitu tuh, ya kan? Sampai orang dagang, sampai ke borong itu, bukan kita nggak percaya, ya kan? Percaya sebenarnya ada kenaikan, cuma nggak signifikan. Sampai Jakarta hari ini IQR-nya misalkan 140, standarnya berapa sih di Jakarta? Kalau di itu cuma 60. Nah sampai 140 juga ngeri banget. Kalau kita itu 240, hitungnya berapa? Ada standarnya 240, tinggi banget. Nah kalau mengenai emisi gas rumah kaca, pengertiannya jadi emisi yang tidak keluar lepas melalui ozon. Kita diartikannya ada ozon ya, harusnya dia lepas ya, dia nggak bisa lepas gas rumah kaca karena dihalangi oleh emisi karbon. Jadi karbon itu yang di atas itu menahan daripada pantulan sinar matahari. Itu yang disebut dengan emisi gas rumah kaca. Jadi bukan hanya kaca-kaca yang ada di hotel-hotel tadi atau di gedung-gedung tadi, bukan gitu ya teman-teman ya pengertiannya ya. Emisi gas rumah kaca itu pantulan matahari yang masuk ke dalam bumi yang tidak bisa terlepaskan. Jadi muter-muter wajar kalau di Jakarta itu panasnya luar biasa. Selain itu polusinya besar. Polusi itu ada membentuk awan di atas dan itu menahan daripada sinar untuk lepas ke atas ozon. Ya. Oke, next. Nah ini kita bisa lihat dari gambar ilustrasi ini pencemaran luar biasa. Kita anggap ini kali sentiong ya. Ada bekas minuman, ada bekas makan dari Pak Lurah bilangnya ada banyak ini sampah dan kira-kira nyaman nggak teman-teman dengan kondisi ini? Kurang nyaman ya. Jadi kalau harus bisa ada program Kyoto, ya dulu ada traktat namanya Kyoto dan traktat Paris. Dia menyebut kalau mau nyampah itu harus ambil sampah. Jadi artinya kalau slogan saya kasih dulu sebenarnya ada slogan yang mengatakan buanglah sampah pada tempatnya. Benar nggak? Berarti kita suruh nyampah. Ya kan? Kalau nggak pada tempatnya, ini bukan penani, kan lagi kan. Tapi kalau itu sampah di mana tetap, kalau orang menjadi gunung kan. Kalau sudah suruh nyampah tetap aja ada sampah. Hanya makanya dibilang Pak Lurah 3R ya, residu ya, mengurangi, reuse, lalu recycle ya. Jadi kalau bisa teman-teman R yang kedua itu sangat banyak digunakan. Kalau mau minum botol isi ulang lagi ke botol di rumah pakai aqua. Jadi jangan ganti tumblernya kalau yang itu lagi ya. Jangan sampai kita jadi merusak alam ya, walaupun kita mau hanya membuang botol aja dan kita punya utang nanti dengan generasi masa depan. Jadi generasi masa depan tidak bisa menikmati keindahan ataupun kebaikan alam yang sekarang kita rasakan. Ya jangan lagi disalahin. Kenapa keadaan kita itu moyang gue ini merusak lingkungan, nyemarin kami seperti ini. Nah, kita nggak mau dosa itu akan dihisap sama kita karena kita gara-gara membuang sampah sembarangan. Oke, next. Nah ini tekanan lingkungan. Jakarta sebagai ibu kota NKRI ya, karena belum misalkan masih saya bilang ibu kota NKRI ya, sebagai